Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, mari membaca teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Jadi, apa isi teks cerita di atas? Tentang seorang pemuda yang memiliki seruling sakti yang bisa membasmi tikus di Kota Hamelin yang kotor oleh sampah. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kita harus selalu menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehingga terhindar dari bencana. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Nah, kalimat yang pertama, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kemudian kalimat yang kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Kemudian kalimat yang ketiga, semua jalan dipenuhi para tikus. Kalimat yang keempat, pemuda itu bernama Satria. Dan kalimat yang kelima, warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Sekarang coba tukarkan kalimat yang kamu tulis dengan teman. Periksalah hasil tulisan temanmu dengan teliti. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Jika belum, coba perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Nah, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus.
Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, coba kita lihat ya, gambar yang pertama ini Udin dan Beni sedang bermain ayunan. Ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, jadi kita silang. Kemudian gambar yang kedua, Udin, Beni, dan warga sedang membersihkan lingkungan. Ini tentu saja merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, jadi kita centang. Kemudian gambar yang ketiga, Udin membuang sampah di tempat sampah. Ini juga kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya, jadi kita centang. Kemudian yang terakhir, ini Udin terpeleset kulit pisang. Ini tentu saja bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bukan ya, jadi kita silang. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini sekedar contoh ya. Misalkan saja gambar yang dipilih adalah gambar kerja bakti. Setiap sebulan sekali, warga di lingkungan sekitar rumahku mengadakan kerja bakti. Aku dan teman-teman ikut membantu menyapu dan memungut sampah. Bapak-bapak bertugas menebang dahan pohon, membersihkan selokan dan rumput liar. Sedangkan ibu-ibu membantu menyapu dan menyiapkan makanan untuk konsumsi kerja bakti. Nah, amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Yang pertama adalah saling menghargai. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Sikap kebersamaan. 4. Sikap jujur. 5. Sikap solidaritas. 6. Sikap saling membantu sesama. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Nah, tadi sudah kakak berikan satu contoh cerita ya tentang kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Kalian bisa menuliskannya kembali, atau jika kalian punya cerita yang lain, kalian bisa menuliskannya sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.